Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum minkum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat sore para seluruh YouTube. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, dulu ya waktu saya kecil saya sering mendengar orang-orang berbicara gitu kan, bahwasanya wah biarlah gitu kan orang melakukan korupsi, melakukan sesuatu yang kejahatan, tapi kemudian sebagian dari hasilnya kan bisa dipakai untuk bersedekah gitu kan, bisa dipakai untuk beramal jariah, bisa dipakai untuk naik haji. Nah ini sering kita dengar ya, bahkan dulu kan kalau waktu kecil saya sering dengar kisah-kisah ya dulu, seperti kisah cerita-cerita dahulu kala, seperti kalau cerita rakyat dulu Ken Arok gitu kan, sering mencuri atau merampok gitu kan, tapi kemudian hasilnya juga dibagikan kepada orang-orang yang nggak mampu ataupun orang-orang yang miskin. Di luar negeri pun juga ada ya kisah Robin Hood ya. Robin Hood ini sering mencegat, merampok harta daripada bangsawan kerajaan Inggris waktu itu ya, untuk kemudian dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Nah teman-teman, sampai kemudian saya dewasa itu selalu berpikir apakah hal tersebut gitu kan diperbolehkan gitu kan. Nah itu kan cerita-cerita rakyat, cerita-cerita legenda yang memang pada dasarnya di luar keyakinan kita ya, di masa-masa sebelum masa Islam ya di sini ya gitu kan, bahkan beberapa memang di luar keyakinan kita cerita-ceritanya. Nah, untuk kita sendiri ya teman-teman, kita sebagai seorang muslim tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya teman-teman, yang tentunya dari situ kemudian kita bisa mendapatkan jawaban apakah memang bisa kemudian dari kita mengumpulkan harta-harta ataupun kekayaan ya yang memang asal usulnya kemudian dari sesuatu yang tidak baik, kemudian bisakah kemudian kita sedekahkan, kita infakkan kemudian, ataukah kemudian kita untuk melakukan kebaikan gitu kan. Kita akan menilik ya teman-teman, kita lihat di beberapa hadis yang memang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hal tersebut ya teman-teman. Jadi di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa man jama'a mala harama sumata sodako minhu layakullahu ajrun wa kana isruhu alaihi, yang artinya sebagai berikut, wa mang jama'a mala harama, barang siapa mengumpulkan harta dari sesuatu yang terlarang, dari sesuatu yang haram gitu kan, fasodako minhu, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut, layakullahu ajrun, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut. Wa kana isruhu alaih, dan bahkan dia mendapatkan dosa ya, mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang dia lakukan tadi ya teman-teman. Nah ini sebuah hadis sebagai pembelajaran. Di hadis yang lain, yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim rahimahullah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang punya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, ayyuhan nas innallaha thayyibun walam tuqbalu illa thayyib. Jadi yang artinya sebagai berikut, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik ya,
layak la yuqbalu illa toyab, maka sesungguhnya dia tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik. Nah ini teman-teman, jadi memang ini salah satu ya sifat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha baik dan dia tidak menerima ya ibadah ataupun amal perbuatan kecuali dari sesuatu yang baik-baik gitu kan gitu. Nah ini jelas sekali ya teman-teman di sini, dan disambung di salah satu hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut ya. Nabi Muhammad SAW bersabda bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, lam tuqbal sholatu bi khairi lam tuqbal sholatu bi khairi tuhur wa shadaqatu min hulul, yang artinya sebagai berikut, lam tuqbal sholatu bi khairi tuhur, sungguhnya sholat itu tidak diterima, tidak terima sholatnya seseorang tanpa tuhur, tanpa wudu ya, tanpa bersuci ya. Wa shadaqatu min hulul, dan begitupun sodakoh dari sesuatu yang haram. Hulul ini artinya sesuatu harta yang kita dapatkan dari sesuatu yang haram ya, itu hulul. Jadi dari 3 hadis tadi ya, kita review lagi bahwasanya sudah jelas banget ya di sini ya, bahwasanya memang kemudian kalau kita berpendapat oh boleh aja kita korupsi, tapi kan kita korupsi nanti kita bagi-bagikan ke orang yang tidak mampu, itu akal pikiran manusia. Dan kalau kita cuma menggunakan logika akal pikiran kita, tentunya syaitan akan kemudian mempengaruhi, yang membisikkan sesuatu di akal pikiran kita, sehingga kemudian kita berpikir yang seakan-akan benar ya. Nah, kalau kita tentunya referensinya adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Di Al-Quranul Karim, di Al-Hadis tadi udah jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan, dideklar ya oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya layat yang maha baik gitu kan, dan dia tidak mau menerima ya kecuali dari yang asalnya dari suatu yang baik. Dan juga dikatakan bahwasanya sholat itu tidaklah diterima gitu kan. Sholat tidak diterima apabila orang yang melakukan sholat tersebut tidak melakukan wudu ataupun bersuci. Begitupun juga dengan sedekah dari sesuatu yang haram, dari hulul ya, haram. Artinya hulul ini harta yang memang dikumpulkan dari perbuatan yang haram, bisa seperti korupsi, mencuri gitu kan, melakukan riba gitu kan. Dan juga di awal dikatakan bahwasanya barang siapa kemudian mengumpulkan harta dari sesuatu yang haram gitu kan, dengan cara-cara yang haram, kemudian dia mensedekahkan ataupun menginfakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala gitu kan, maka amal perbuatannya, sedekahnya tadi dari hal yang dari sesuatu yang haram tadi tidak diterima, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan dosa daripada apa yang dia perbuat tadi. Jadi teman-teman, kalau segala sesuatu yang asalnya daripada yang haram gitu tentunya tidak bisa kita gunakan lagi ya teman-teman, nggak mampu faidah gitu kan. Umpamanya kita teman-teman melakukan perjudian gitu kan, dan hasilnya kemudian untuk memberi makan anak istrinya gitu kan, tentunya ini bukan dihitung sebagai amal amal kemudian untuk memberikan nafkah pada keluarganya, bahkan mendapatkan dosa ya teman-teman. Bahkan kalau dari hasil perjudian tadi teman-teman sedekahkan, infak fisabilillah pun bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa ataupun murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini teman-teman, dulu saya waktu kecil juga selalu sering mendengar ya, bahwa nggak apa-apa orang mau korupsi, toh nanti kita bisa pakai untuk berhaji, untuk bertaubat di sana gitu kan. Nah ini teman-teman, ini adalah akal pikiran manusia, pendapat manusia, tapi tentunya ada referensinya, dan referensinya bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang salah ya teman, sesuatu yang memang akal pikiran kita yang membenarkan, tapi memang kemudian referensinya bahkan kita malah mendapatkan dosa gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi segala sesuatu yang kita dapatkan dari yang haram gitu kan, kita dari kemudian melakukan riba gitu kan, kemudian kita sedekahkan, kita infakkan di masjid, justru Allah maha tahu segalanya ya teman-teman, justru kita tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan
dosa dari perbuatan kita tersebut, teman-teman. Jadi memang kalau bisa kita hindari, kita harus berhati-hati dalam mengumpulkan harta kita, dalam mengumpulkan mata pencaharian kita, kalau bisa memang dari segala sesuatu yang halal. Karena yang dari yang haram itu ternyata memang kemudian memang pada dasarnya udah nggak makofaidah, nggak bisa kita gunakan lagi, bahkan untuk berbuat kebajikan pun tetap tidak dihitung pahala ya, bahkan kita mendapatkan dosa daripada perbuatan tadi. Oke, itu teman-teman, ini obrolan kita di sore hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman dikala memang perekonomian dunia, perekonomian Indonesia juga semakin hari kini semakin kita sulit, dan memang godaan untuk melakukan hal-hal yang terlarang ketika himpitan ekonomi itu melanda tentunya akan selalu semakin kencang ya teman-teman. Nah, oke itu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.